Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Semalam ramai yang berkomentar, Bang, bila balik lagi ke Malaysia merantau. Saat ini Bang Toha belum lagi balik, masih di kampung halaman sahabatku semua. Dan seperti biasa, Bang Toha di kampung jualan TOS. Kemarin ramai sahabat-sahabat yang berkomentar juga, Bang, kirim salam buat Mbak Nisa. Mbak Nisa pun juga kirim salam kembali buat kawan-kawan daripada Malaysia, Singapura, Brunei. Sebab penontonnya Bang Toha ini juga daripada negara tetangga termasuk Singapura, Malaysia, dan Brunei. Dan di kampungnya Bang Toha sekarang lagi musim hujan, banjir atau tidak, Alhamdulillah. Untuk di kampungnya Bang Toha meskipun musim hujan tapi tidak banjir sahabatku semua. Jadi hujannya itu tidak begitu terlalu deras. Kalau hujan pun biasanya petang, 1 jam ataupun paling lama 2 jam. Jadi nggak sampai banjir, Alhamdulillah. Dan rumahnya Mbak Nisa ini semalam sudah saya tunjukkan berada di daerah pegunungan. Ada juga yang berkomentar, Bang, kenapa jalan di kampungnya sebagian ada yang rusak, ada yang berlubang-lubang. Itu hal biasa sahabatku semua. Mungkin belum diperbaiki ya. Karena di sini memang beda dengan jalanan perkampungan di Malaysia. Kemudian ada yang terkejut, Bang, jalan sempit kenapa lori di situ laju-laju. Itu juga hal biasa sahabatku semua. Di sini kendaraan di jalan raya itu memang kadang-kadang bikin terkejut ya. Beda dengan di negara tetangga kita di Malaysia yang dimana pengendaranya itu orangnya penuh kesabaran. Tapi kalau di sini nampak tergopoh-gopoh ya. Entah itu di kampung, entah itu di perkotaan, kalau bawa kendaraan itu cukup sangat laju. Dan Mbak Nisa umurnya ini masih sekitar 18 atau 17 kalau tak silap. Beliau keluar sekolah SMA, tidak melanjutkan ke university ya. Jadi kalau melanjutkan ke university itu juga butuh biaya yang cukup lumayan mahal. Maka dari itu beliau bekerja sebagai penjual es teh. Alhamdulillah lah sahabatku semua, setidaknya bisa membuka lapangan pekerjaan ya meskipun tidak begitu terlalu banyak. Jadi Bang Toha sudah buka cawangan yang di kampung sebelah Mbak Feni yang jaga, yang di kampung di sini Mbak Niswa yang menjaganya. Dan beliau pun lebih suka kerja jualan es teh daripada di kilang. Ketika hujan mati lampu sudah terbiasa. Ramai sahabat-sahabat yang berkomentar, ternyata betul apa kata Bang Toha. Kalau hujan lebat di sana mati lampu, tak takut ke Bang ada hantu. Alhamdulillah sahabatku semua, selama Bang Toha tinggal di rumah ini tak pernah jumpa benda-benda seperti itu ya. Harap-harap jangan berjumpa lah. Karena di kampungnya Bang Toha ini sering mati lampu bahkan tengah malam. Ada juga yang berkomentar, patutlah di Indonesia ada lagu dangdut mati lampu. Ternyata sering mati lampu. Iya sahabatku semua. Sebab itu ada lagu dangdut mati lampu. Ya, mati lampu. Dangdut ada itu lagunya. Dan banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, kalau di Malaysia Bang, misal kata mati lampu kalau lama TNB akan ganti rugi. Wah, keren sekali ya. Tapi kalau di sini nggak ada sahabatku semua, nggak ada yang namanya ganti rugi, itu nggak ada. Meskipun mati lampunya cukup lama. Mungkin setiap negara beda kebijakan masing-masing sahabatku semua. Dan kali ini Bang Toha mau ke tempat jualannya Mbak Feni. Rame sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, Mbak Feni kemana? Kok jarang-jarang sekali nampak di video Mbak Feni tengah busy sibuk jualan es teh sahabatku semua. Rame juga yang berkomentar, Bang, bila balik merantau lagi ke Malaysia. Saat ini belum balik lagi sahabatku semua. Sebab juga mau bulan puasa, kemudian juga mau lebaran. Jadi Bang Toha mau puasa di kampung, mau lebaran di kampung terlebih dahulu. Nanti sahabat-sahabat daripada Malaysia juga akan saya tunjukkan ya bagaimana suasana Ramadan di kampung, suasana lebaran di kampung. Kalau di Malaysia saat bulan Ramadan terkenal dengan suasana bazar Ramadannya, yang dimana kalau petang-petang penjual berbagai aneka jenis makanan di bazar itu begitu sangat meriah. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada bazar Ramadan sahabat semua. Memang beda dengan di negara tetangga kita ya, yaitu Malaysia. Kemudian Bang Toha ini juga sudah cukup lama sekali
tidak pernah lebaran di kampung halaman, kumpul sama anak istri. Lebarannya Bang Toha itu lebih banyak dihabiskan di Malaysia daripada di Indonesia sendiri, sahabatku semua. Jadi setiap lebaran pasti Bang Toha di Malaysia. Setiap puasa Bang Toha pun juga di Malaysia. 12 tahun lebih nampaknya merantau di Malaysia, dan lebaran di sana, puasa di sana. Baru-baru ini saja Bang Toha tahun ini baru bisa merasakan puasa di kampung, lebaran juga di kampung. Jadi Bang Toha memang ambil cuti lama, sahabatku semua. Jadi mau kumpul dulu lah sama anak dan istri untuk merasakan suasana Ramadan dan juga lebaran di kampung halaman. Ini sebabnya saya belum balik merantau lagi ke Malaysia, sahabatku semua. Ya karena istri pun juga ingin merasakan suasana kebersamaan bersama sang suami saat lebaran ataupun Ramadan ketika di kampung. Pak Feni dapat salam dari teman-teman di Malaysia. Gimana Mbak? Salam balik. Salam balik. Iya. Katanya Mbak Feni lama tak nampak di dalam video. Bila Mbak Feni masuk video. Nah sekarang Bang Toha sudah masukkan ke dalam video, sahabatku semua. Kemarin sebab busy jadi tak sempat kesini. Karena Bang Toha kalau di rumah itu sebagai tukang rebus teh. Jadi kalau TOS-nya habis, ya saya yang masak teh, sahabatku semua. Harganya cukup murah Mbak ya, Rp3.000. Kalau yang es jeruk satu cawan Rp4.000 ya, yang kecil. Jadi kalau di Indonesia, sahabatku semua, 50 sen, RM1 itu masih bisa untuk beli air minum seperti TOS. Rp2.000 juga dapat yang kecil. Dapat yang kecil ya? Iya. Jadi kita jual murah-murah, sahabatku semua. Karena di kampung Mbak ya, kalau kita jual mahal ya nggak laku ya. Kata Mbak Feni kalau dijual mahal nggak laku. Tapi kalau di Malaysia Mbak, minuman itu rata-rata sudah RM1 lebih lah. Tapi di sana upah kerjanya tinggi Mbak. Kalau di sini kan upah kerjanya rendah ya kan. Tapi Mbak Feni tahu nggak, harga gula itu lebih murah di Malaysia loh. Di Malaysia. Harga gula lebih murah di Malaysia Mbak. Kalau di sini kan 17.000 kan. Kalau di sana RM3 kalau tak salah. RM3 itu sekitar 10.000 Mbak. Jadi harga gula itu lebih murah di Malaysia, sahabatku semua. Tapi di sini di kampung Bang Toha jual murah. Ya alhamdulillah lah, kalau soal untung sedikit lah. Gak begitu banyak Mbak ya. Asalkan Mbak Feni bisa dapat kerja. Karena semalam Bang Toha belum pergi ke kampungnya Mbak Niswa, jadi kali ini Bang Toha akan ngevlog suasana perkampungan yang dimana Mbak Niswa tinggal di atas pegunungan. Jadi sambil keliling kampung kita naik gunung. Sebelum itu Mbak Feni sudah siapkan bekal es limau. Berapa Mbak satu cawan? 4.000 atau RM1 saja, jadi murah-murah. Kemarin ramai juga sahabat-sahabat yang memborong es tehnya Bang Toha untuk disedekahkan. Jadi Bang Toha juga ini berapa itu? 4.000 ya? Murah meriah. Memang kita jual murah-murah supaya biar Bang, tunjukkan rumah orang kampung di sana yang kaya. Di sini yang kaya-kaya, sahabatku semua. Jadi rumahnya pun juga besar, bertingkat. Salah satunya di sebelah jalan ini, yang dimana rumahnya bertingkat, bagus, dipagar, dan juga punya mobil. Kenapa jalan di Indonesia banyak lubang Bang? Ini hal biasa sahabatku semua. Tapi nggak semuanya berlubang kok. Kalau jalan seperti ini masih bagus sahabatku semua. Meskipun lubangnya sedikit-sedikit ya. Jadi lubangnya nggak terlalu banyak.
Jadi lebih ke seni ya sahabatku semua. Kenapa jalan di Indonesia berlubang? Karena lebih suka seni. Jadi lebih suka seni, biar pengendara itu jalannya pelan-pelan. Mungkin kalau di Malaysia kan jarang sekali jalan berlubang ya, tapi kalau di sini hal biasa. Ada juga yang bertanya, "Bang, di sana ada tak orang Cina, orang India yang berada di perkampungannya Bang Toha?" Kalau di sini sahabatku semua nggak ada. Nggak ada orang Cina, nggak ada orang India. Rata-rata di sini mayoritas penduduk tempatan semua. Jadi kalau untuk orang Cina, orang India sih juga ada, cuma di perkotaan. Jadi keturunan India, keturunan Cina tinggalnya di perkotaan. Kalau di perkampungan Jawa semuanya penduduk tempatan. Jadi memang tidak ada lah, misal kata di perkampungan Indonesia Cina tinggal di kampung, nggak ada. Dan di sini sahabatku semua, barang-barang perabot seperti ini juga dijual secara keliling ya. Mungkin kalau di Malaysia kita bisa temukan di kedai RM2, tapi kalau di sini dijual secara keliling. Obra datang lagi Kandaria Ibu, serba 6.000 perabot dapurnya Ibu. Obral murah, di obral murah, Di obral murah. dapur, serba 6.000. Raja obral datang lagi Ibu. Jadi satu bijinya itu Rp6.000 atau RM1,5. Sampah, serap sampah, semuanya serba 6.000. Ambil yang gede-gede Ibu. Oke, kita menuju ke daerah perkampungan pegunungan. Ada juga yang bertanya lagi. Memang pertanyaan sahabat-sahabat banyak lah. "Bang, ada tak pohon durian di kampungnya Bang Toha?" Kalau di sini pohon durian ada sahabatku semua, kemarin saya lihat, cuma belum berbuah. Tapi kali ini Bang Toha akan coba untuk naik ke atas lagi untuk cari pohon durian ya. Yang dimana durian di Indonesia ini juga ada, tapi kalau di Jawa itu nggak begitu banyak lah tumbuh. Hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dan seperti inilah seni bina jalan raya yang ada di perkampungan Indonesia. Jadi ini seni sahabatku semua. Lubang-lubang ini seni supaya pengendara pun juga pelan-pelan sambil menikmati keindahan lubang-lubang di tengah jalan ya. Karena jalan-jalan seperti ini hanya bisa ditemukan di Indonesia nampaknya. Kalau di negara lain nggak ada ya. Jadi Indonesia itu seninya memang luar biasa ya. Sampai jalan pun ada seni binanya yang begitu luar biasa. Dan seperti ini area persawahan yang lepas dikelola tanahnya. Jadi kalau di daerah kampung pegunungan itu seperti ini sahabat semua. Dikelilingi gunung-gunung. Kita akan menuju ke atas bukit untuk cari pohon durian. Kira-kira sudah berbuah atau belum ya. Jadi selagi masih di kampung, Bang Toha akan ngevlog terus menunjukkan suasana kehidupan di sini. Jadi untuk teman-teman yang daripada Singapura, Malaysia, Brunei, yang dimana mungkin belum bisa datang ke Indonesia, nggak usah khawatir, Bang Toha akan tunjukkan suasana perkampungannya biar serasa diajak jalan-jalan. Kalau di Malaysia, bukit-bukit seperti ini pasti sudah ditanami pohon durian. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, kebanyakan bukit-bukit seperti ini ditanami pohon jati. Jadi jarang sekali ditanam pokok buah durian. Karena kalau menanam pokok buah durian ini juga perlu perawatan khusus sahabat semua. Jadi di sini itu jarang sekali yang punya ilmu untuk penanaman pohon buah durian. Kalau di Malaysia kan dari Jabatan Pertaniannya kan begitu sangat mensupport ya warganya untuk tanam buah durian. Kemudian juga dibantu pemerintahnya, difasilitasi seperti pupuk, seperti apa itu dipermudah ya. Makanya tak heran kalau di Malaysia itu buah duriannya begitu sangat berkembang pesat. Nah di sini bukit-bukit seperti ini tidak ada pohon buah durian, yang ada hanya pohon-pohon biasa lah sahabatku semua. Oke, Bang Toha akan menuju ke sana, yang dimana akan naik ke perkampungan yang di atas pegunungan.
Tidak semua jalan di kampung itu jelek sahabatku semua. Ada juga jalannya yang sangat bagus seperti ini. Kalau untuk jalan-jalan yang kurang bagus itu biasanya menunggu anggaran ya, atau menunggu dana. Jadi kalau dananya belum keluar ya belum bisa diperbaiki. Untuk pembangunan di sini memang agak lambat sahabatku semua. Ya mungkin karena faktor negaranya terlalu luas. Itu juga menjadi salah satunya mungkin. Dari sini kita bisa melihat kampung-kampung yang berada di atas bukit. Kalau di bawahnya di sini sawah sahabatku semua, area persawahan. Jadi di bawah sini area persawahan. Anginnya cukup lumayan kencang sebab sudah berada di atas bukit. Di sini ada mata air daripada gunung. Nah, jadi air bersih mengalir dengan sendiri sahabatku semua. Biasanya dimanfaatkan warga untuk cuci motor. Di sebelah sini juga ada sawah padi. Oke, kita menuju ke atas lagi. Di sini lebih banyak pohon buah kapas sahabatku semua, yang di mana biasanya untuk isi tilam. Jadi bukit-bukit di sini itu kebanyakan pohonnya bukan pohon berbuah ya. Mungkin kalau ditanami durian, ditanami buah cempedak, lebih dapat nilai ekonominya sahabatku semua. Tapi kalau ditanami pohon kapas seperti ini, ekonominya itu kurang. Nah, di sana suasana sawah padinya. Bang Tua akan coba berhenti sekejap sahabatku semua, biar sahabat-sahabat melihat pemandangan perkampungan pegunungan di sini. Nah, seperti ini sahabatku semua, sawah padi pegunungan di Indonesia. Bang Tua akan turun sekejap ya untuk memperlihatkan suasananya. Kalau petani-petani di perkampungan pegunungan di sini, pengelolaan tanahnya itu masih tradisional, masih pakai cangkul ya sahabatku semua. Sebab kalau di akses alat berat, misal kata alat berat masuk ke sini juga susah. Jadi pertanian di sini masih menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul. Biasanya cangkul untuk mencangkul-cangkul tanah di sawah padi. Ada buah betik atau buah pepaya, nampaknya sudah berumur lebih ini, dari buahnya saja kecil-kecil. Seperti ini area persawahan padi di bawah pegunungan, mirip-mirip di lukisan ya sahabatku semua. Atasnya pegunungan, bawahnya sawah padi. Ada juga yang bertanya, Bang, di kampungnya Bang Toha ada homestay tak? Nampak kalau bercuti di kampungnya Bang Toha, nampak serono, nampak indah, nampak tenang, nampak damai, bisa melihat area sawah padi, area pegunungan. Kalau di sini tidak ada homestay sahabatku semua. Misal kata sahabat mau melancong ke Indonesia di kampungnya Bang Toha, silakan saja, nanti tidur di rumahnya Bang Toha, gratis. Kalau homestay tak ada. Tapi kalau dibuat homestay juga cantik sahabatku semua, tapi pembuatan homestay itu juga memakan biaya yang cukup lumayan mahal. Oke, Bang Tua akan naik lagi sebab motornya berada di atas ya. Tak apa, turun naik. Yang penting sahabatku senang. Sekalian Bang Toha ajak jalan-jalan lah di perkampungan Indonesia.
Video ini agak panjang sahabatku semua. Namun mudah-mudahan sahabat-sahabat suka menontonnya biar serasa diajak jalan-jalan Bang Toha di daerah perkampungan di sini. Biar bisa melihat suasana musim tanam padi di sini. Kemudian kalau musim penghujan di daerah pegunungan warganya tanam apa. Oke, Bang Toha langsung naik di atas pegunungan lagi. Kita sudah memulai masuki, akhirnya sampai juga di kampung di atas pegunungan. Ada buah sukun, tidak ada buah durian sahabatku semua. Buah nangka, ini buah nangka. Meskipun ini tergolong daerah yang cukup sangat sejuk, yang dimana kalau untuk pokok durian sebenarnya sangat cocok ya. Tapi sayang di sini tidak ada yang menanam pohon buah durian. Sangat disayangkan. Padahal kalau ditanami pohon buah durian, harganya pun juga cukup lumayan mahal. Kebanyakan buah nangka. Tanaman apa ini? Oh, tanaman labu. Harga labu di sini pun juga sangat murah sahabatku semua. Tapi nampaknya tidak berbuah. Kalau di Malaysia kan harga labu kan cukup mahal. Di sini sangat murah. Dan kita menuju ke ujung sana. Ada buah durian nampaknya satu dan cukup lumayan tinggi tapi tidak berbuah ya. Tuh. Ternyata ada juga pohon buah durian sahabatku semua, tapi nampaknya tidak berbuah. Dan saya akan coba untuk mendekat lagi ya. Ada juga buah petai. Petainya sudah berbuah. Jadi kalau di daerah pegunungan itu untuk mencari sayur-sayuran fresh juga sangat mudah, seperti buah petai. Kemudian di sini juga ada pokok buah durian, cuman tidak berbuah. Dan nampaknya buah duriannya ini sudah berumur cukup tua juga ya, sebab dari pohonnya juga begitu sangat besar. Dan saya akan coba untuk turun ke bawah, tapi takut juga jatuh sahabatku semua. Bang Toha coba cari jalan. Oh, ini ada jalannya. Ini kebun orang, bukan kebunnya Bang Toha sahabatku semua. Di sini kalau untuk buah mangga itu tumbuh subur sahabatku semua. Lihat. Ini buah mangga begitu tumbuh subur. Dan harga mangga di sini juga terbilang murah. Ada juga buah limau. Ini buah limonya tidak begitu banyak sahabatku semua. Buahnya. Ada juga buah kedondong. Jadi kalau di sini di kampung pegunungan rata-rata buahnya buah kedondong, buah mangga. Untuk pokok duriannya sudah berusia cukup tua ya, besar. Tapi sama sekali tidak berbuah.
Ini mungkin kalau petani di Malaysia sudah dimodifikasi duriannya, buahnya menjadi buah premium ya. Contohnya Musang King, Tupai King, yang dimana nilai ekonominya sangat tinggi. Dan di situ juga ada buah durian lagi. Ternyata buah duriannya cukup lumayan banyak, tapi nggak berbuah sahabatku semua. Dan di sini saya menemukan sebuah spot kebun buah durian. Jadi dari ujung sana semuanya ditanami buah durian semua sahabatku. Lihat, ini juga ada buah durian, tapi tidak berbuah. Cukup sangat banyak pokok buah duriannya, cuma nggak ada yang berbuah. Kalau mungkin ada yang berbuah, Bang Toha mungkin akan beli ya, dan akan Bang Toha rasakan seperti apa buah durian di kampung di sini. Dan ternyata di atas gunung seperti ini juga ada perkampungannya sahabatku semua. Dan kita bisa lihat ada kayu-kayu. Kok kayu-kayu sih? Ada kayu bakar yang mau dijual. Jadi di sini masyarakatnya juga masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Nah, kayu-kayu ini dijual sahabatku semua. Jadi bukan bergantung pada LPG saja ya, atau gas. Oke, kita patah balik sahabatku semua untuk menuju ke atas bukit lagi. Saya akan coba untuk naik ke atas sahabatku semua. Ada apa di sana? Ini pertama kalinya Bang Toha naik, cukup sangat tinggi. Ada pipe air sahabatku semua. Oh, ternyata ini sumur. Jadi kalau di daerah pegunungan itu bab soal mata air itu lebih mudah sahabatku semua. Sejuk sangat. Nampak kawasan hutan sahabatku semua ya. Gelap gulita ini kalau malam pastinya. Oh, di sini juga ada pohon buah durian yang cukup lumayan besar juga, tapi nggak berbuah duriannya. Sekejap-sekejap Bang Toha akan berhenti untuk memvideokan. Ada buah durian juga di sini sahabatku semua. Lihat. Itu dia, buah duriannya juga sangat berukuran besar ya. Cuman nampaknya nggak berbuah. Di sini ada tanaman halia atau lengkuas ini. Tapi nampaknya halia. Ini ada gubuknya. Nah, ini dia. Ada pohon duriannya tapi tidak berbuah. Dan cukup banyak juga ditanami pohon durian. Kalau menuju ke ujung sana, saya juga nggak tahu di sana masih ada perkampungan atau tidak sahabatku semua. Tapi nampaknya kalau dilihat dari sini, ini area perkebunan sahabatku semua. Dan di sini rata-rata tanamannya itu kayu-kayu ya, kayu biasa ya. Seperti kayu pokok kapas. Jadi untuk buahnya itu nggak ada. Ini durian juga baru ditanam. Durian. Tapi di sini nggak ada buah durian juga ya. Ada pokoknya tapi mungkin belum berbuah duriannya. Oh, ternyata ini area spot pohon buah durian sahabatku semua. Lihat. Tinggi-tinggi tapi belum berbuah. Oke sahabatku semua, Bang Toha sudah tunjukkan. Ternyata di daerah pegunungan di sini juga ada buah durian namun tidak berbuah.
nampaknya durian di sini tidak begitu terlalu dirawat ya. Macam tanam terbiar begitu saja. Berbuah alhamdulillah, nggak berbuah juga nggak apa-apa. Nampaknya seperti itu. Kalau kita lihat itu perawatannya kurang. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Next insya Allah besok Bang Toha akan coba untuk naik ke atas lagi. Tapi saya rasa ini ada kampung lah. Dari segi jalannya itu bagus. Mungkin kampungnya lagi di atas. Karena Bang Toha belum isi minyak, takut minyaknya tidak cukup. Jadi Bang Toha sampai di sini dulu. Oke, yang suka dengan video vlognya Bang Toha silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.